Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Bin. Di video kali ini Mas Bin akan melakukan perjalanan dari stasiun Surabaya Pasar Turi ke stasiun Jakarta Pasar Senen naik kereta api terpanjang di lintas utara. Salah satu kereta terpanjang ya, yaitu kereta api Kertajaya. Seperti apa perjalanan nanti naik kereta api Kertajaya? Simak terus video dari Mas Bin ya. Lanjut. Setibanya di stasiun Surabaya Pasar Turi, berhubung waktunya cukup banyak, Mas Bin memutuskan untuk melakukan cetak boarding pass. Ya, walaupun seperti biasanya selain dengan menggunakan boarding pass berupa kertas, kita bisa menggunakan boarding pass berupa elektronik, yaitu memanfaatkan fitur e-boarding pada aplikasi KAI Akses. Di ruang tunggu ekonomi, di mana nanti proses boardingnya penumpang kereta api Kertajaya itu berada di ruang ini ya. Nah, tadi saya udah cetak boarding pass. Ini yang aslinya kabur, jadi saya tadi sempat cetak ulang di tiket, di loket ya. Ya sebenarnya bisa pakai fitur e-boarding pass sih. Nah, untuk persyaratan naik kereta api jarak jauh kali ini di masa PPKM untuk Surabaya saat ini per tanggal hari ini tanggal 10 September 2021 sudah masuk level 2 ya. Dan untuk syaratnya di masa PPKM naik kereta api jarak jauh itu adalah yang pertama, kita harus siap vaksin ya, vaksin dosis pertama, minimal dosis pertama, kemudian hasil tes rapid antigen ataupun swab PCR. Nah, kalau bisa itu hasil labnya atau hasil tesnya itu diupload ke aplikasi Peduli Lindungi, karena memang untuk saat ini semasa masa PPKM itu dokumen kesehatan yang digunakan untuk perjalanan itu harus terkoneksi atau terafiliasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi buat kalian yang mau melakukan perjalanan naik kereta api ataupun terutama naik pesawat, pastikan dulu untuk klinik yang kalian untuk melakukan tes antigen atau PCR itu sudah terafiliasi ya, nanti biar gak gagal berangkat gitu. Oke, ini sekarang waktunya masih sekitar jam 8, jadi masih lama, masih sekitar 1 jam lagi. Dan seperti apa nanti proses boardingnya, mengingat kereta api Kertajaya ini cukup panjang dan otomatis nanti kapasitasnya bahkan cukup gede banget ya, kita lihat nantilah. Oke, lanjut. Proses pemeriksaan tiket serta identitas beserta dengan syarat-syarat lainnya pun sudah selesai dilakukan, dan saat ini Mas Bin sudah masuk di ruang tunggu stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, saat ini kereta api Argo Bromo Anggrek diberangkatkan dari jalur 1 menuju stasiun Jakarta Gambir pada pukul 20:50 menit. Nah, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada saat rekaman video masih menggunakan jadwal lama ya, dimana jadwal keberangkatannya saat itu masih 20:50 menit, namun sekarang sudah berubah menjadi 21:05 menit. Informasikan yang telah tersedia di jalur 2 rangkaian kereta api Kertajaya tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Bagi seluruh penumpang kereta api Kertajaya yang telah melaksanakan proses checking dan boarding, kami persilakan Anda untuk naik ke dalam kereta. Sebelum meninggalkan tempat, mohon periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertunda. Dalam perjalanan kereta api Kertajaya nantinya akan berhenti di stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cipuran, Jogjakarta, Ronggo, Semarang, Moncol, Mulai Pekalongan, Tegal, Cirebon, Grojogan, Jatibarang,
tergelis Bekasi dan berakhir di stasiun Jakarta Pasar Senen. Untuk pesanan rangkaian kereta api Kertajaya dimulai dari depan, tepatnya berlangkah lokomotif kereta premium 1, premium 2, premium 3, premium 4. Seperti inilah interior kereta ekonomi premium kereta api Kertajaya, di mana kereta ini berkapasitaskan 80 penumpang, berkonfigurasikan 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan dengan model setengah kursi menghadap searah laju kereta dan sisanya membelakangi arah laju kereta. Adapun fasilitas yang ada pada kereta ini adalah yang pertama ada rak bagasi yang bisa dibilang cukup untuk menampung koper berukuran besar. Kemudian ada gantungan tas ataupun jaket. Selanjutnya ada tirai dengan model tarik. Nah, untuk model kursi pada kereta premium ini bisa di reclining atau sandarannya bisa diatur ya. Untuk tuas sandarannya berada di samping kiri ataupun kanan kursi kalian. Nah, buat teman-teman yang emang perjalanannya itu pengen butuh legroom yang lega ataupun memang lagi rombongan, kalian bisa memilih di nomor kursi 10 ataupun 11 baris ABCD ya. Berhubung waktu keberangkatannya masih lama, Mas Pin menyempatkan diri untuk maju ke depan menuju Premium 1 melihat lokomotif yang beringas. Dan pada saat perjalanan, Mas Pin bertemu dengan rangkaian kereta komuter Sulam atau Surabaya Lamongan yang sedang melakukan proses langsiran kembali menuju Dipo. Ya oke, sudah tersedia di sebelah saya di jalur 2 kereta api Kertajaya yang akan mengantarkan saya menuju stasiun Jakarta Pasar Senen sebagai tujuan akhirnya. Dan lokomotif yang berindas di perjalanan kali ini adalah CC 206 1375 Dipo Induk Cipinang. Agak buka masker bentar ya. Ngap banget tadi jalan dari Premium 14 ke Premium 1. Cukup ngap-ngapan banget. Oke, karena memang sekarang waktu menunjukkan pukul 20:58 menit, keretanya mau berangkat. Kita balik lagi dulu ke dalam kereta, yuk lanjut. Tepat pada pukul 21:05 menit, kereta api Kertajaya dengan nomor perjalanan 255 diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Bismillahirrohmanirrohim, Mancarli. Berada di kereta ekonomi premium 14 kereta api Kertajaya dengan nomor seri kereta K3 1920 di
gara-gara saking pengen lihat apa namanya lokomotif dinasnya itu sampai harus lari-larian, mepet banget tadi waktunya. Ya oke, untuk impresi awalnya di ekonomi premium 14 ini tidak begitu banyak orang ya. Ya cuman terhitung sekitar 15 orang aja sih dari sekitar 56 seat yang boleh diisi ya. Ya walaupun memang kereta ini itu kapasitas maksimalnya adalah 40 penumpang, tapi berhubung ini masa pandemi jadinya itu mentoknya diisi 70%, atau kalau kita konversikan menjadi 56 penumpang. Dan ini pertama kalinya sih saya naik Kertajaya, dan nggak tahu nanti bakal perjalanannya seperti apa, mengingat ini juga perjalanan malam, jadi mungkin nggak banyak hal yang bisa direkam kali ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan yuk. Ya oke, di sarana kereta ekonomi premium stainless steel ini untuk toiletnya tuh berada di salah satu sisi, dimana untuk salah satu sisinya ini pintunya dia paling dekat dengan kursi nomor 20 ya, atau nomor besar. Nah kita lihat dulu toiletnya, mulai dari toilet pertama yaitu toilet duduk. Ya, untuk toiletnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita lihat-lihat dulu. Yang pertama ada wastafel, airnya jalan. Terus juga ada penyemprot, airnya jalan. Terus juga ada tisu. Kemudian ada sabun. Setelah ada sabun ada ini. Nah, ada pengharum ruangan sama gantungan kunci. Terus juga jendelanya bisa dibuka ya. Buat kalian yang toilet aman lah. Oke. Nah setelah toilet satu, kita review dulu di toilet yang kedua. Ada orangnya nggak ya? Oke, tidak ada orangnya. Nah toilet kedua ini toilet jongkok ya. Jadi kalau kita lihat model closet jongkok seperti ini. Dimensinya nggak begitu luas, nggak begitu sempit juga sih. Dan kurang lebihnya sama kayak toilet yang pertama. Ada sabun, ada wastafel, ada penyemprot air juga, ada tisu, ada gantungan, dan ada pengharum ruangan. Ada jendela juga tentunya. Mantap. Menjadi sebuah keuntungan sendiri dalam penerapan kursi physical distancing, di mana Mas Bin bisa selonjoran lega seperti ini. Ya bisa dibilang 4 kursi bisa dikuasai sendiri deh. Kalau mau selonjoran jangan lupa lepas alas kakinya ya. Berhubung Mas Bin belum makan malam, jadinya Mas Bin menyempatkan diri untuk melakukan pemesanan makanan secara pre-order di menu makanan yang telah tersedia di aplikasi KAI Akses. Namun pada saat pemesanan ternyata pemesanan tidak bisa dilakukan deh. Mas Bin pun juga mencoba melalui pemesanan di WA, tapi ternyata juga tidak bisa. Ya sayang sekali sih. Walaupun memang pemesanan di aplikasi KAI Akses sudah dicoba 2 kali, tapi tetap aja nggak bisa. Ya bisa dibilang sayang sekali ya. Ya oke, setelah tadi nyoba pesen lewat aplikasi KAI Akses maupun WA itu nggak bisa, akhirnya tadi Mas Pramanya itu datang langsung ke dalam kereta ya, langsung ke ekonomi 14 maksudnya. Dan akhirnya saya membeli nasi goreng Parahyangan dan juga segelas teh premium. Itu harganya kalau untuk nasi goreng Parahyangannya 35.000 maksudnya, kalau untuk teh premiumnya itu 15.000. Oke, kita langsung unboxing aja yuk. Ini untuk nasi goreng Parahyangan yang harganya 35.000. Jadi untuk impressionnya kelihatan enak sih. Ini dipegang anget. Nah kemudian
kalau kita buka ini ada alat makan jelas, kemudian ada ayam, ada telur, ada mentimun, ada acar, nasi goreng, kerupuk, dan sambal. Mantap. Nah, kalau tehnya ini ada teh pasti ya, kemudian ini gulanya itu dimasukin sendiri nanti tuh. Terus ini ada pengaduknya, dan oh ini masih panas, ada tehnya jelas. Yuk kita ke teh, mari ngeteh. Seperti biasanya, pada saat kita naik kereta api jarak jauh, penumpang diberikan satu paket health ticket di mana isinya terdiri dari satu buah masker dengan tipe KF94 dan satu buah tisu basah. Ya, mantap sih. Setelah melakukan perjalanan 2 jam lewat 5 menit dari stasiun Surabaya Pasar Turi, akhirnya kereta api Kertajaya tiba di stasiun Cepu. Di stasiun Cepu ini, kereta api Kertajaya bertemu dengan sesamanya kereta api Kertajaya. Cuman untuk kereta api Kertajaya ini relasinya dari Jakarta Pasar Senen tujuan Surabaya Pasar Turi ya. Ya, waktu menunjukkan kurang lebih pukul 23 lewat 10 menitan. Kereta api Kertajaya dengan nomor perjalanan KA255 telah tiba di stasiun Cepu. Ya, tadi kita barusan ketemu sama kereta api Kertajaya juga, tapi dari arah Jakarta ya. Nggak tahu di sini kok kayaknya berhentinya agak lama deh. Oke, kita lanjutkan dulu perjalanan. Yuk, lanjut.
melintas langsung stasiun Semarang Tawang. Padahal dulunya kereta api Kertajaya ini berhenti di stasiun Semarang Tawang. Namun akhir-akhir ini kereta api Kertajaya pun dipindah pemberhentiannya ketika di Semarang, yaitu di stasiun Semarang Poncol. By the way, ada yang tahu penyebabnya kenapa kereta api Kertajaya pemberhentiannya dipindah? Tulis di kolom komentar ya. Waktu menunjukkan pukul 1:25 kereta api Kertajaya dengan nomor perjalanan 255 telah tiba di stasiun Semarang Poncol. Ya, di sini tadi terlihat bisa dibilang sepi. Ngantuk banget deh. Bisa dibilang sepi dan tidak begitu banyak penumpang naik turun. Atau mungkin penumpang-penumpang banyak yang naik dan turun di kereta bagian depan. Dan di sini di premium 14 tempat saya duduk tidak ke bagian barat. Oke, kita lanjut lagi yuk. Mantap cuy. Kali ini perjalanan kereta api Kertajaya dengan nomor perjalanan 255 telah tiba di stasiun Cirebon Perucakan. Dan ya di sini mungkin sekitar berhentinya sekitar 10 menit. Nah, suasana stasiun Cirebon Perucakan bisa dibilang sepi banget sih. Gak terlalu banyak aktivitas naik turun penumpang. Dan kota Cirebon ini adalah markasnya Mas Dimas. Mas Dimas lu. Orangnya nggak ada. Oke. Mungkin dari Cirebon ke Jakarta sekitar 3 jam lagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul sekitar jam 5. Dan mungkin nanti ya sekitar jam 8 lebihan lah nyampe nya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Yuk lanjut. Selamat pagi, selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Kertajaya. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Jatibarang, kami persilakan untuk segera turun. Mohon periksa kembali barang bawaan. Tepat
tepat pada pukul 5:45 kereta api Kertajaya dengan nomor perjalanan KA255 berhenti di stasiun Jatibarang. Ini suasananya udah cerah, segar banget lihat mata. Nggak tahu di sini berhentinya cuma 2 menit kayaknya. Oke, kita lanjutkan lagi. Lanjut. Ini dari tadi semalam itu saya akui ini pembangkitnya itu paling berisik. Ya, ini pembangkitnya itu angkatan 2009. Nomor 2 kayaknya ini punya Malang deh, punya Gajayana, tapi asli ini berisik banget. Dan kalau di Jatibarang ekonomi premium 14 masih dapat peron kok, nggak kayak tadi di Perujakan itu nggak dapat peron, di Poncol pun juga nggak dapat peron gitu. Yuk lanjut. Tadi kita barusan meninggalkan stasiun Hawur Gelis, melewati beberapa stasiun sih sebenarnya, termasuk terakhir tadi di Pasir Bungur. Dan ya oke, sekarang masalah perjalanannya ya, naik kereta api Kertajaya dari Surabaya ke Jakarta ini dari sisi jam ya bisa dibilang enak ya, tidak terlalu malam-malam banget gitu kan, dan nyampe Jakarta jam setengah 9 juga tidak terlalu siang juga dari sisi waktunya. Kemudian kalau dari sisi harga
dengan harga 180.000 ya bisa dibilang worth it juga sih. Harganya juga 11-12 sama Dharma Wangsa, cuman melihat dari selisih 10.000 dengan apa yang didapat dari selisih itu kan mending naik Kertajaya jadinya. Yang kedua ya masalah harga, worth it lah. Untuk masalah keretanya selama perjalanan ini semalaman ini terbilang cukup nyaman. Ya memang stainless steel memang terkenal nyaman sih, tapi ya seperti biasa AC-nya itu cukup berisik sekali di telinga. Tapi ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya kalau bisa dikurangi ya dikurangi sih tingkat kebisingannya. Kemudian apa ya? Ya itulah perjalanan Mas Bin naik kereta api Kertajaya kali ini. Jadi ya memang bisa dibilang recommended sih. Berangkat dari Surabaya tidak terlalu malam, harganya murah, sampai Jakarta juga tidak terlalu siang, tapi tidak cocok untuk para kalangan pekerja ya yang modelnya PJKA. Ya oke, kalau gitu sekian dulu perjalanan dari Mas Bin naik kereta api Kertajaya dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan see you on the next trip report video. Don't be like to like, share, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Every day I feel time slipping, passing, skipping by. All the words I could say just can't really seem to stay. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Akan tiba di stasiun Bekasi. Bagi pelanggan yang akan turun di stasiun Bekasi agar mempersiapkan diri, periksa kembali barang-barang bawaan Anda dan pakaian yang tertinggal di dalam rangkaian. Beberapa saat lagi kereta api Kertajaya akan tiba di stasiun Bekasi.
barang bawaan Anda, jangan sampai ada tertinggal di dalam rangkaian. Kami atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda.